UEFA selidiki selebrasi pemain Real Madrid, Ancelotti tak khawatir. Pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti, optimistis bahwa Kylian Mbappe, Vinicius Junior, Antonio Rudiger, dan Dani Ceballos akan siap dimainkan untuk leg pertama perempat final Liga Champions melawan Arsenal pada 8 April mendatang. Keempat pemain tersebut saat ini tengah diselidiki oleh UEFA terkait selebrasi usai kemenangan Madrid atas Atletico Madrid melalui adu penalti di babak 16 besar. Investigasi dilakukan oleh Inspektur Etika dan Disiplin UEFA, dengan kemungkinan hukuman larangan bermain di Liga Champions. Namun, Ancelotti yakin para pemainnya tidak bersalah dan tidak akan menerima sanksi. Ia menegaskan bahwa selebrasi tersebut tidak melanggar aturan dan hanya merupakan luapan kegembiraan semata. UEFA mengumumkan bahwa mereka sedang menyelidiki dugaan perilaku tidak pantas dari Mbappe, Vinicius, Rudiger, dan Ceballos dalam pertandingan melawan Atletico Madrid pada 12 Maret. Inspektur Etika dan Disiplin UEFA telah ditunjuk untuk menyelidiki dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Real Madrid dalam pertandingan melawan Atletico Madrid di babak 16 besar Liga Champions, bunyi pernyataan UEFA. Rudiger diduga melakukan gestur menggorok leher ke arah fans Atletico, sementara Mbappe tampak melakukan gerakan tidak senonoh. Meski demikian, Ancelotti percaya diri bahwa hasil investigasi tidak akan berdampak pada timnya. Dalam konferensi pers, Ancelotti menegaskan bahwa timnya tetap fokus pada jadwal padat yang menanti mereka. Ia juga memastikan bahwa Dani Ceballos, yang sedang dalam pemulihan cedera otot, belum bisa bermain melawan Leganes tetapi hampir kembali ke kondisi terbaiknya. Madrid saat ini tertinggal 3 poin dari Barcelona di puncak klasemen La Liga dan berusaha menjaga peluang juara di semua kompetisi. Kami dalam kondisi yang cukup baik. Pemain yang kembali sudah punya waktu untuk pulih, ujar Ancelotti. Lucas Vazquez di ambang pintu keluar, Real Madrid bersiap sambut Alexander-Arnold. Tanpa kejutan berarti, Trent Alexander-Arnold dipastikan akan bergabung dengan Real Madrid sebagai pemain bebas transfer pada musim panas mendatang. Laporan menyebut bahwa bek kanan Liverpool itu sudah mencapai kesepakatan kontrak 5 tahun dengan Los Blancos, menjadikannya rekrutan pertama klub di bursa transfer mendatang. Kedatangan Alexander-Arnold diyakini akan memperkuat posisi bek kanan Madrid yang selama ini ditempati oleh Dani Carvajal dan Lucas Vazquez. Namun, kehadiran bintang Inggris ini bisa berdampak besar pada masa depan salah satu dari mereka. Menurut laporan yang beredar, kedatangan Alexander-Arnold membuat masa depan Lucas Vazquez di Santiago Bernabeu semakin tidak pasti. Kontrak pemain berusia 33 tahun itu akan habis pada akhir musim ini, dan sejauh ini, Madrid belum menunjukkan tanda-tanda ingin memperpanjangnya. Dengan Carvajal diperkirakan akan pulih dari cedera pada musim panas nanti, persaingan di posisi bek kanan Madrid menjadi semakin ketat. Vazquez, yang telah menjadi pemain serbaguna dan penting bagi klub selama bertahun-tahun, kini menghadapi kemungkinan harus mencari klub baru. Pada Januari lalu, Vazquez sempat menyinggung masa depannya, menyatakan bahwa dirinya siap untuk berbagai skenario. Saya memikirkan banyak hal, tetap bertahan, pergi ke tempat lain, atau bahkan pensiun. Saat ini, saya hanya ingin menikmati musim ini, ujar Vazquez. Jika Real Madrid tidak memperpanjang kontraknya, Vazquez kemungkinan besar akan hijrah keluar Eropa, dengan Arab Saudi dan MLS menjadi tujuan potensial. Keputusan akhir terkait masa depannya akan dibahas pada Mei mendatang, bertepatan dengan kedatangan Alexander-Arnold ke ibu kota Spanyol. Timnas Brasil pecat Dorival, Ancelotti kandidat utama. Federasi Sepak Bola Brasil resmi memecat Dorival Junior dari kursi pelatih Timnas Brasil, Jumat, 28 Maret 2025, 3 hari setelah dipermalukan Argentina pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Konfederasi Sepak Bola Brasil menginformasikan bahwa pelatih Dorival Junior tidak lagi bertanggung jawab atas tim nasional Brasil. Manajemen berterima kasih kepada Dorival dan mendoakan dia sukses dalam melanjutkan karirnya, tulis pernyataan Federasi Sepak Bola Brasil dikutip dari Reuters. Dorival menjadi pelatih timnas Brasil mulai 10 Januari 2024. Pelatih 62 tahun itu menggantikan posisi Tite setelah Federasi Sepak Bola Brasil 2 kali menggunakan pelatih interim, yakni Ramon Menezes dan Fernando Diniz. Federasi Sepak Bola Brasil memilih Dorival setelah dia sukses bersama Flamengo pada 2022 dengan menjadi juara Copa Libertadores dan Piala Brasil. Selain itu, Dorival juga sukses menjuarai Piala Brasil bersama Sao Paulo. Namun, timnas Brasil di bawah asuhan Dorival tidak meyakinkan. Seleção hanya mampu menang 7 kali dari 16 pertandingan bersama Dorival. Terakhir, tim tersukses dalam sejarah Piala Dunia itu dipermalukan rival abadinya, Argentina,
dengan skor 1-4. Pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti disebut-sebut menjadi kandidat kuat pengganti Dorival di timnas Brasil. Pelatih asal Italia itu sudah masuk radar Federasi Sepak Bola Brasil sejak kegagalan Brasil di Piala Dunia 2022. Real Madrid terancam tanpa Mbappe, Vinicius, Rudiger dan Ceballos saat hadapi The Gunners. Real Madrid menghadapi potensi kehilangan 4 pemain kunci mereka, termasuk Kylian Mbappe dan Vinicius Junior, dalam laga perempat final Liga Champions melawan Arsenal. UEFA telah membuka penyelidikan terhadap dugaan perilaku tidak senonoh yang dilakukan oleh keempat pemain tersebut dalam laga leg kedua babak 16 besar melawan Atletico Madrid pada 12 Maret lalu. UEFA telah menunjuk seorang inspektur etik dan disiplin untuk menyelidiki dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Mbappe, Vinicius Junior, Antonio Rudiger, dan Dani Ceballos. Keempatnya diduga melakukan selebrasi yang dianggap tidak pantas setelah kemenangan Real Madrid atas Atletico Madrid melalui adu penalti di Wanda Metropolitano. Jika terbukti bersalah, keempat pemain ini berisiko menerima hukuman berupa larangan bertanding atau denda. Hal ini menjadi ancaman besar bagi Real Madrid, mengingat mereka dijadwalkan menghadapi Arsenal dalam laga leg pertama perempat final Liga Champions pada 8 April di Emirates Stadium, sebelum menjamu The Gunners di leg kedua di Santiago Bernabeu sepekan kemudian. Salah satu insiden yang sedang diselidiki UEFA adalah Rudiger yang diduga melakukan gestur menggorok leher ke arah supporter Atletico Madrid. Sementara itu, video yang beredar di media sosial juga menunjukkan Mbappe tampaknya melakukan gestur meremas selangkangan saat merayakan kemenangan. Kasus serupa sebelumnya telah mendapat hukuman dari UEFA. Pada Euro 2024, Jude Bellingham dikenai denda 30 euro. 0-0 dan larangan bertanding satu pertandingan yang ditangguhkan setelah melakukan gestur serupa usai mencetak gol dalam kemenangan 2-1 Inggris atas Slovakia. Pada 2019, pelatih Atletico Madrid, Diego Simeone, juga didenda 20.000 euro setelah melakukan selebrasi serupa saat melawan Juventus di Liga Champions. Hingga kini, belum diketahui hukuman apa yang mungkin diterima oleh para pemain Real Madrid atau apakah penyelidikan ini akan selesai sebelum laga melawan Arsenal. Keputusan UEFA mengenai hukuman bagi keempat pemain ini akan sangat memengaruhi peluang Real Madrid di Liga Champions, terutama jika mereka harus tampil tanpa beberapa bintang utamanya melawan Arsenal. Real Madrid bidik ke Pak Arrizabalaga jika Lunin pergi. Penjaga gawang Real Madrid, Andriy Lunin, memainkan peran penting dalam keberhasilan tim di La Liga dan Liga Champions musim lalu. Namun, ia dilaporkan merasa kecewa ketika harus kembali memberikan posisi starter kepada Thibaut Courtois dalam laga final Liga Champions melawan Borussia Dortmund musim lalu. Kiper timnas Ukraina tersebut sebelumnya bersedia dilepas oleh Real Madrid musim panas lalu, dan kemungkinan akan kembali tersedia musim panas ini. Menurut laporan Diario AS, Lunin sejatinya menandatangani perpanjangan kontrak hingga 2030 pada September 2024. Akan tetapi, langkah ini dianggap para pakar sebagai upaya untuk melindungi Real Madrid yang memberikan kenaikan gaji kepada Lunin. Di lain sisi, mereka juga sepakat untuk mendengarkan tawaran kepada sang kiper musim panas ini dan membiarkannya pergi jika ada pendekatan yang cocok. Jika Lunin pindah, Real Madrid sudah menyiapkan rencana cadangan. Mereka berencana untuk memanggil kembali ke Pak Arrizabalaga yang menghabiskan musim lalu dengan status pinjaman di Santiago Bernabeu. Kepa memulai sebagai penjaga gawang utama saat Courtois absen, meskipun kemudian kehilangan posisinya kepada Lunin. Kepa juga menyatakan keinginannya untuk melanjutkan karir di Real Madrid. Musim ini, Kepa sedang dipinjamkan ke Bournemouth, di mana ia menjadi starter di bawah pelatih Andoni Iraola. Kepa memiliki kontrak hingga 2026 di Chelsea, namun tampaknya masa depannya di Stamford Bridge sudah berakhir. The Blues pun akan mempertimbangkan tawaran untuk penjaga gawang internasional Spanyol tersebut, dengan hanya tersisa 1 tahun di kontraknya. Ia kemungkinan akan menjadi alternatif yang murah dan dapat diandalkan bagi Courtois, yang meskipun tetap tampil baik, telah absen dalam 5 pertandingan akibat cedera dan juga melewatkan pertandingan Copa del Rey. Martin Zubimendi selangkah lagi ke Real Madrid, pengganti Toni Kroos. Real Madrid dikabarkan semakin dekat untuk mendatangkan Martin Zubimendi dari Real Sociedad sebagai calon pengganti Toni Kroos. Menurut berbagai laporan dari media Spanyol, Florentino Perez sendiri yang akan memimpin negosiasi untuk mengamankan gelandang bertahan berbakat tersebut. Zubimendi yang tampil impresif bersama Real Sociedad, telah lama masuk dalam radar Los Blancos.
Kemampuannya dalam mengatur tempo permainan dan keahliannya dalam bertahan disebut-sebut sebagai kualitas yang sangat dibutuhkan Madrid untuk regenerasi lini tengah. Meski sempat dikaitkan dengan Barcelona dan beberapa klub Premier League, Zubimendi tampaknya lebih condong untuk bergabung dengan Real Madrid. Dengan kontraknya yang masih berjalan di Sociedad, Madrid kemungkinan harus mengaktifkan klausul rilisnya yang kabarnya mencapai 60 juta euro. Jika transfer ini terwujud, Zubimendi akan menjadi bagian dari proyek jangka panjang Madrid, bersama pemain muda seperti Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, dan Aurelien Tchouameni. Kehadirannya bisa menjadi langkah strategis untuk mengisi kekosongan yang mungkin ditinggalkan Toni Kroos.